Di dunia profesional, kita kan setiap hari dibanjiri sama cerita, mulai dari pitch startup, laporan tahunan, sampai kampanye marketing. Semuanya itu dirancang buat meyakinkan kita. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir, apa ya yang sebenarnya ada di balik narasi itu? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bongkar prinsip dan etika di balik cerita-cerita yang akhirnya membentuk keputusan kita. Oke, kita mulai dari sini ya. Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan? Dengerin presentasi yang kelihatannya mulus, datanya juga kelihatan oke, tapi kok ada perasaan aneh yang susah dijelasin. Rasanya kayak ada potongan puzzle yang hilang entah kemana. Nah, ini dia kuncinya. Perasaan mengganjal itu seringnya bukan karena ada salah hitung atau datanya keliru, tapi karena ada benturan nilai yang gak diomongin secara langsung. Inilah inti dari obrolan kita. Belajar buat melihat apa yang gak kelihatan. Mungkin kedengarannya agak filosofis ya, tapi percaya deh, memahami kekuatan narasi itu adalah skill profesional yang penting banget. Ini bukan sekedar latihan teori, tapi beneran jadi alat buat kita bertahan dan berkembang di dunia kerja yang makin kompleks. Sebuah narasi yang diceritain dengan baik itu punya kekuatan yang nyata loh. Cerita bisa menggerakkan uang miliaran dolar, mengubah cara masyarakat mikir, bahkan sampai mengesahkan peraturan yang dampaknya kena ke jutaan orang. Karena taruhannya segede ini, kesadaran etis jadi sesuatu yang nggak bisa ditawar lagi. Jadi, poin utamanya gini, kita perlu berevolusi. Dari yang tadinya cuma konsumen pasif yang nerima cerita apa adanya, menjadi seorang profesional yang aktif, kritis, dan berani ambil tanggung jawab atas narasi yang kita percaya dan kita sebarin. Ini ngebawa kita ke beberapa pertanyaan penting. Yang pertama, nilai apa sih yang sebenarnya dibawa sama cerita ini? Apa ini soal efisiensi, soal keuntungan, atau jangan-jangan ada hal lain yang nggak terucap? Setiap cerita pasti ada pahlawannya, ada pemenangnya. Pertanyaan berikutnya, siapa yang dapat untung kalau narasi ini diterima? Dan yang lebih penting lagi, siapa yang mungkin jadi korban atau bahkan dirugikan sama cerita ini? Terus kita juga harus tanya soal kejujuran. Cerita ini tujuannya buat ngasih informasi atau buat memanipulasi? Ini kebenaran yang utuh atau cuma sebagian aja yang kebetulan menguntungkan satu pihak? Dan ini dia pertanyaan puncaknya. Kalau kita bertindak berdasarkan cerita ini, misalnya kita investasi, rekrut orang, atau bikin kebijakan, apa konsekuensi nyata yang bakal terjadi di dunia? Pertanyaan ini ngasih bobot dan urgensi ke analisis kita. Oke, setelah kita punya pertanyaan-pertanyaan penting tadi, sekarang yuk kita lengkapi diri kita dengan 3 prinsip utama. Anggap aja ini toolkit atau perangkat buat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ini bakal jadi kerangka kerja kita. Prinsip pertama dan yang paling dasar, nggak ada cerita bisnis yang netral. Sama sekali nggak ada. Setiap pilihan kata, setiap data yang ditonjolin, dan setiap detail yang sengaja dihilangkan, itu semua udah menyiratkan sebuah sistem nilai tertentu. Nah, contoh ini pas banget. Waktu sebuah narasi fokus ke pertumbuhan agresif, nilai yang tersirat di situ adalah kecepatan dan dominasi. Mereka nggak perlu bilang kalau keberlanjutan atau kesejahteraan karyawan itu nomor 2. Itu udah terkandung dalam pilihan kata mereka. Dan ini benar-benar ngegambarin poin sebelumnya dengan jelas. Kadang, nilai yang paling kuat justru kelihatan dari apa yang nggak disebutin. Misalnya, mereka nggak ngomongin dampak lingkungan, atau soal retensi karyawan. Keheningan itu sendiri adalah bagian dari cerita. Lanjut ke prinsip kedua. Etika itu bukan sekedar pemanis yang bisa ditambahin di akhir cerita. Bukan. Etika itu fondasinya. Ini bukan soal benar atau salah secara hitam putih, tapi lebih ke kesadaran penuh akan konsekuensi dari cerita yang kita bangun. Contoh paling gampang ya, greenwashing. Sebuah perusahaan mungkin emang beneran pakai satu bahan daur ulang, dan itu fakta. Tapi, waktu mereka membangun seluruh narasi ramah lingkungan di sekitarnya sambil nyembunyiin 99% proses lain yang merusak, nah disitulah letak masalah etisnya. Ceritanya emang bener sebagian, tapi menyesatkan banget. Kutipan dari Ayu ini nunjukin betapa praktisnya prinsip ini. Kesadaran etis itu bukan lagi sekedar konsep, tapi kualitas yang benar-benar dicari perusahaan pada talenta-talenta terbaik. Kemampuan kamu buat melihat batas-batas ini adalah aset profesional yang berharga. Prinsip terakhir ini nyambungin semuanya. Sebuah cerita itu nggak berhenti di kepala orang yang dengerin. Cerita itu hidup, bergerak, dan pada akhirnya menciptakan dampak yang sangat nyata di dunia. Narasi akan mengarah ke keyakinan, dan keyakinan bakal mengarah ke tindakan. Jadi, gimana semua prinsip ini bekerja di dunia nyata? Yuk kita lihat apa aja pertaruhannya, karena konsekuensi dari sebuah cerita yang dipercaya itu bisa sangat besar. Dampaknya itu luar biasa loh. Sebuah cerita bisa bikin jutaan orang beli produk tertentu. Narasi tentang krisis bisa mendorong lahirnya undang-undang baru.
Dan di dalam perusahaan, cerita dari para pendiri bisa ngebentuk cara karyawan bekerja dan berinteraksi selama bertahun-tahun ke depan. Dengan memahami semua ini, peran kita jadi berubah. Kita bukan lagi sekedar penonton, kita adalah penjaga gerbang. Kita punya tanggung jawab baru buat menyaring narasi, mempertanyakan nilai di baliknya, dan melindungi lingkungan profesional kita dari cerita-cerita yang bisa jadi berbahaya. Menurut saya, kutipan ini kuat dan relevan banget buat masa depan. Keahlian teknis buat bercerita itu akan selalu penting ya, tapi yang bakal membedakan pemimpin sejati adalah integritas dan keberanian mereka buat membela nilai-nilai. Bahkan kalau itu artinya harus menantang narasi yang lagi populer. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan sebuah tantangan. Dunia bisnis nggak akan pernah berhenti bercerita. Itu udah kayak bahan bakarnya. Pertanyaannya, bukan apakah kita akan mendengar cerita, tapi kapan kita, Anda, akan mulai secara konsisten mengajukan pertanyaan yang lebih dalam, lebih tajam, dan lebih bertanggung jawab. Disitulah profesional sejati dibentuk.